Semua kita waktu datang ke dunia itu, semua hal yang kita butuhkan ada. Bahkan saat itu nyaris tanpa upaya, semuanya ada. Bukankah itu surga? Kan di surga itu segala sesuatu ada, tanpa diadakan oleh kita. Nyaris tanpa upaya. Bukankah itu saat kalian sedang jadi Adam? Waktu di surga, betul nggak? Iya. Kan kalian kemudian dikasih buah huldi, masuk sekolah, betul nggak? Iya. Umur 17, kata ibu papanya, kamu sudah cukup dewasa. Kan sekarang kamu sudah bisa melawan. Betul nggak? Makanya sekarang silahkan menentukan hidupnya sendiri. Betul nggak? Iya. Maka setelah itu kemudian Adam jadi susah kan? Iya. Enakan mana coba kalian sekarang atau ketika jadi Adam? Enakan waktu Adam. Sekarang kan di neraka semua. Betul nggak? Itu kebanyakan makan buah huldi. Makanya terusir kan dari surga. Sebetulnya itu Quran itu bukan cerita yang lain-lain. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Itu cerita perjalanan hidup kita. Dari sekian banyak orang-orang yang dikirim semesta kepada saya tidak menganggap mereka sedang mengirim masalah. Tapi saya menganggap mereka ini adalah sumber-sumber pengetahuan. Saya menganggap mereka ini adalah utusan-utusan semesta yang dihadirkan kepada saya untuk memberikan data-data dan informasi tentang kehidupan. Dari situlah saya kemudian melihat rata-rata mereka yang datang kepada saya itu masalahnya itu seputar keluarga, seputar anak, seputar pasangan, ya sekitar itulah kebanyakan. Saya kalau presentasi mungkin sekitar 95% rata-rata itu. Padahal keluarga ini harusnya menjadi sumber cinta, sumber sukacita, tempat yang damai, tempat di mana semua orang nyaman pulang ke rumah. Jadi kalau tidak punya kerinduan pulang ke rumah, terus mau pulang kemana? Dari situlah kemudian saya berpikir kayaknya ini harus diangkat menjadi satu topik besar. Saya ingin membagikan rahasia ini. Memutus siklus keturunan. Pertama ada yang harus dipahami dulu sebelum saya lanjut. Apa sesungguhnya yang disebut dengan siklus? Ya. Jadi siklus itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Waktunya berbeda karena waktu itu tidak pernah sama. Waktu itu seperti air sungai. Kita melihat air sungai, mungkin kita menyaksikan seakan-akan air yang sama yang melewati titik yang sama. Padahal itu sudah air yang berbeda. Dan kalaupun air itu akan lewat situ lagi, pasti dia itu akan ke laut dulu dan kemudian mengalami siklus. Dia akan menguap menjadi awan, kemudian turun entah di mana. Mungkin saja nempel di pohon dulu atau masuk dulu ke tubuh manusia atau masuk ke tubuh hewan, wallahu alam. Dan mungkin setelah 1.000.000 tahun kemudian melewati titik yang sama lagi, mungkin. Itu adalah probability, kemungkinan. Jadi waktu itu terus bergerak. Nah, waktu terus bergerak, waktu terus berputar, tetapi di dalam waktu yang berbeda itu malah justru ada rangkaian kejadian yang berulang-ulang. Dan kejadiannya itu tetap. Kejadiannya itu sama. Itu yang disebut dengan siklus. Nah, salah satu yang paling gampang, yang sederhana. Kebetulan saya hampir 30 tahun mengajar mata kuliah termodinamika. Mata kuliah termodinamika itu isinya adalah berbicara tentang berbagai macam mesin. Ada mesin kalor, ada mesin pendingin. Dua-duanya mesin. Ya. Mesin kalor itu seperti mesin pesawat,
mesin kapal laut, mesin kereta api, mesin mobil, semua yang mengubah bahan bakar bensin atau solar dirubah menjadi panas dan kemudian ditransmisikan menjadi mekanik, putaran mesin, itu adalah mesin kalor namanya itu. Nah, di dalam mesin itu terjadi siklus. Siklusnya itu berulang-ulang walaupun waktunya tidak sama. Jadi piston di dalam mesin itu gerakannya pertama dia itu menarik bensin dari luar, kemudian bensin dikompresi. Setelah dikompresi kemudian bensin dibakar dan meledak, terjadi ekspansi dan kemudian sisa pembakaran itu dibuang ke knalpot. Makanya disebut 4 tak. Jadi karena langkahnya 4 ya. Jadi langkah pertama adalah langkah kompresi, kemudian di situ terjadi pembakaran, kemudian ekspansi, usaha dihasilkan, kemudian setelah usaha dihasilkan memutarkan ban, itu mengalami siklus. Jadi kembali ke titik awal lagi. Karena kalau tidak diulang ban nggak muter-muter, gitu. Jadi ban itu bisa muter terus menerus, bisa mencapai kilometer yang ratusan, ribuan. Itu karena ban berputar, itu karena di dalam mesinnya terjadi siklus. Nah, kalau dalam bahasa termodinamika, siklus itu adalah serangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhir kembali kepada keadaan awal. Itu dalam pengertian yang lebih sempit lagi. Jadi kembali lagi kepada pengertian siklus secara umum, bahwa siklus itu adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap. Jadi kejadiannya berulang-ulang, tetapi kejadiannya itu saja. Barangkali itu yang dimaksud dengan siklus, ya. Oke. Nah, mengapa siklus ini harus diputus? Nah, ini masalahnya. Supaya bisa lebih jelas, saya akan coba berbicara dengan menggunakan bantuan alat tulis, ya, untuk membantu mendeskripsikan kejadiannya. Sebelum kita berbicara lebih dalam fenomenanya. Baik, kita lihat. Kan sebetulnya kejadiannya begini. Ini adalah ayah, ini adalah ibu, ya. Ayah dan ibu kemudian bersepakat untuk bersatu. Oke. Nah, tentu saja ayah ini ayah, ini ibu, ya. Ayah juga punya ayah ibu kan? Ya. Jadi ayah juga punya ayah ibu, di atasnya punya. Nggak saya gambar ya, karena nanti capek saya gambar. Karena apa? Ayah ibunya ayah itu kan punya ayah ibu lagi. Nanti kalau saya gambar terus sampai ke atas, ini 2 jam kayaknya muter aja, hanya menggambar ayah ibu. Sama ya, ini ibu juga punya ayah ibu. Setuju ya? Punya ayah ibu. Ya, jadi ibu punya ayah ibu. Jadi ayah ibunya ibu, ya kan? Nah, di sananya juga sama, ya, sampai ke atas. Yang jelas, ibu ini yang disebut ibu oleh kita saat ini, itu kan mewarisi kodrat ayah, mewarisi kodrat ibu. Paham ya? Sama ya. Ayah juga mewarisi kodrat ayahnya ayah. Mewarisi kodrat ibunya ayah. Jadi sebetulnya ya, yang disebut dengan ayah ini tidak berdiri sendiri kan? Tidak bisa dipisah melihat ayah sebagai ayah. Karena harus dilihat dulu tuh. Jadi kalau sekarang ayah ini punya sifat, sebenarnya sifat ayah ini kan warisan kan sebetulnya dari atasannya. Sampai situ ngerti ya? Oke. Nah, mending kalau warisan itu harta gitu ya, yang banyak dan halal gitu. Ini warisannya itu adalah cara berpikir yang salah, ya, cara berkeyakinan yang salah, itu kan, itu terwariskan.
Tetapi umumnya orang tua jarang mau mengakui. Gitu. Jadi hampir semua orang yang datang ke rumah saya, ya, berdialog dengan saya, yang punya masalah dengan anaknya, selalu menganggap anaknya itu salah. Lalu orang tuanya mengatakan, kurang apa saya? Nah, makanya jawaban saya sederhana. Ya kurang ibu bapak. Kalau nggak kurang, anaknya nggak kayak gitu. Kan gitu. Ya. Ada yang kurang. Tapi kan selalu orang tua mengatakan, kurang apa saya? Gitu kan? Nah, hanya ingin menunjukkan bahwa dia sudah sempurna mendidik anak. Padahal faktanya, ya, anak yang sekarang ini bermasalah misalnya. Ya, nah itu jarang ya orang tua yang mau mengakui bahwa sebetulnya apa yang terjadi pada anak itu adalah jangan-jangan bagian dari diri saya. Oke, itu ya. Makanya disinilah pentingnya kita harus memutus. Nah, bagaimana cara memutusnya? Itu yang akan saya berikan ilmunya hari ini. Karena kalau tidak diputus, sayang kan ini terus menerus ya. Ada kejadian yang berulang-ulang, misalnya mohon maaf, kemiskinan. Itu kemiskinan itu bisa terus menerus loh, itu ya. Jadi nenek kakeknya miskin, kemudian ayah ibunya miskin, anaknya juga miskin. Karena menurut ilmu, menurut penelitian, kemiskinan itu bukan karena orang tidak bekerja. Kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Nah, perasaan miskin itu kan terwariskan. Terwariskan perasaan miskin itu. Contoh perasaan miskin itu begini ya. Misalnya nenek kakeknya pernah ngajak ke toko sepatu. Nah, nenek kakeknya ya menunjukkan sepatu. Lalu ya, anak dari nenek kakek itu melihat sepatu. Dan saat itu nenek kakeknya mengatakan, itu sepatu mahal. Misalkan begitu. Kan itu bisa masuk menjadi satu perasaan. Ada perasaan dalam diri dari anak dari nenek kakek ini tidak akan mungkin bisa beli sepatu itu. Nah, itu masuk menjadi program. Nah, ketika anak ini nanti punya anak lagi, dia kecenderungan akan melakukan yang sama. Dan akan mengatakan, wah sepatu itu mahal. Padahal begitu bilang sepatu itu mahal, sudah terbukti bahwa orang ini tidak akan pernah menggunakan sepatu itu. Beda dengan kakek neneknya yang mengatakan sepatu itu bagus dan kamu bisa membelinya nanti. Sama ya, ketika dia akan punya anak, dia juga akan mengatakan yang sama. Karena pernah punya pengalaman memberi sepatu bagus. Betul nggak? Wah, saya juga dulu beli sepatu itu ya. Bagus, enak sepatunya. Kalau dipakai nyaman. Jangan berpikir mahal ya. Ya, berpikir kebeli aja. Nah, udah mulai mengajarkan. Nah, berarti dia sudah memutus mata rantai perasaan miskin. Nah, bayangkan ya, yang kita wariskan itu bukan hanya perasaan itu. Termasuk apa? Termasuk misalnya soal penyakit. Soal penyakit. Ya kan? Apalagi ada sebagian dari yang konsultasi kepada saya menuduh bahwa penyakit yang ada pada diri dia itu sebetulnya adalah penyakit warisan dari leluhurnya. Nggak keterlaluan gitu punya anak kayak gitu. Betul nggak? Dia menuduh sakit yang ada pada dirinya itu bukan akibat dari perilakunya, tapi semata-mata karena faktor genetika, karena ayah dan ibunya itu semuanya mengidap penyakit itu. Bahkan dikukuhkan oleh keyakinan bahwa dulu ya, ibu kamu itu sakitnya diabetes. Kakek nenek juga diabetes. Nah, ibunya kakek nenek diabetes juga. Jadi kalau kamu sekarang diabetes, ya itu memang keturunan gitu. Nah, itu akan jadi keyakinan. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, apa itu keyakinan? Harus tahu ya. Keyakinan itu adalah pikiran yang diulang-ulang terus-menerus yang sudah diikat oleh perasaan. Jadi pikiran yang diulang terus-menerus dan sudah diberi rasa, itu akan menjadi keyakinan. Dan keyakinan itu ujung tombaknya realitas. Karena apa yang diyakini akan menjadi realitas. Gitu. Jadi realitas yang terjadi itu sebetulnya akibat dari keyakinan. Bayangkan dia punya keyakinan soal penyakit adalah keturunan. Satu ya, dia sudah tidak sopan sama leluhurnya.
dan menganggap leluhurnya itu mewariskan penyakit. Yang kedua, dia juga kehilangan tanggung jawab, seakan-akan sakit yang melanda dirinya itu betul-betul akibat dari keturunan. Ingat ya, keyakinan bukan realitas. Ulangi ya, keyakinan bukan fakta. Ya, keyakinan itu bukan fakta, tetapi ketika keyakinan diberi ruang untuk beroperasi, lalu dia menjadi menguat, keyakinan akan menciptakan fakta. Tetapi kalau dia masih di level keyakinan, belum jadi fakta tuh. Tetapi kalau keyakinan itu dibiarkan terus menerus, kan lama-kelamaan bisa jadi fakta. Oke, clear sampai sini? Nah, jadi ini ayah, ini ibu. Setuju ya? Oke. Nah, sekarang ayah dan ibu kan kemudian berpelukan. Ya. Kemudian lahirlah di sini, ya. Lahirlah di sini anak. Ya. Ini anak. Oke. Ini yang saya maksud adalah kelahiran fisik ya. Belum saya bicara kelahiran spiritual. Ini kelahiran fisik, kelahiran fisik. Ya, kelahiran fisik. Jadi waktu anak ini lahir, secara fisik, jangan lupa, Bapak Ibu jangan lupa ya, saya mengingatkan. Kan anak ini asalnya 2 sel. 1 sel dari ayah, 1 sel dari ibu. Ya toh? Walaupun ya dari sisi genetik menurut teori sel ya, ternyata ya warisan yang ada di kromosom ya di dalam sel itu ya 75% dari ibu dan 25% dari ayah ya. Tetapi kan itu adalah hasil kontribusi bersama toh. Artinya kan bukan 100% dari ayah, 0% dari ibu kan? Jadi tetap ya, itu sains yang menyatakan itu. Saya juga kagum dengan Nabi Muhammad ya. Ketika ditanya siapa yang harus aku hormati? Ibumu, 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 baru ayahmu. Ternyata perbandingan warisan genetik dari ibu itu 75% menurut teori sel ya, dari ayah 25%. Tapi jangan lalu ayahnya ini mengatakan, pantas anak saya begitu. Kayak ibunya, nggak boleh gitu ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Pokoknya itu hasil berdua, ya, hasil berdua. Oke, yang jelas anak ini kan dulu 2 sel, betul nggak? 1 dari ayah, 1 sel dari ibu. Nah, di dalam sel jangan lupa loh, di dalam sel itu ada yang namanya DNA. Nah, DNA itu tempat di mana semua data memori tentang masa lalu ada. Bahkan menurut sains, di 1 DNA itu ada sekitar 3 miliar data. Awas ya, saya bicara data ya, bukan fakta. Data itu kejadian yang direkam yang sudah terjadi di masa lalu. Apakah itu kemudian akan menjadi fakta? Akan menjadi kenyataan? Belum tentu. Belum tentu. Nah, bayangkan ya, datanya sudah ada, kemudian ada peluang dalam hidup untuk merealisasikan data menjadi fakta. Itu yang berbahaya. Jadi walaupun datanya sudah ada, tetapi ketika kita bisa melakukan treatment dalam hidup, sehingga kita bisa memutus data itu, faktanya bisa berbeda dengan data. Contoh ya, supaya gampang pakai contoh. Kadang-kadang nggak dikasih contoh, statement saya susah dimengerti. Gini ya. Ini kajian siang ya, jam 1, memang kurang tepat ya. Ya, kurang tepat ya. Makanya kayaknya saya harus banyak energi untuk membuat kalian bisa tertawa. Karena tadi saya lihat dari atas saya ngintip-ngintip itu banyak yang setengah bola itu tadi makan nasinya ya. Oke. Saya tadi lihat, waduh, kalau nasi segitu berarti ceramah saya harus lebih kuat lagi energinya ya, kan setengah bola kan itu gulanya banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi BMKG, tahu BMKG? BMKG bikin ramalan. Ramalannya gini, 3 hari ke depan Jakarta akan hujan. Data atau fakta? Data. Pintar ya, data. Data itu kenapa ada? Karena dia mengekstrapolasi dari data yang sudah ada. Sehingga diperkirakan nih, ya 3 hari ke depan akan hujan. Apakah faktanya akan hujan? Belum tentu. Bisa saja secara alami ya ada badai yang membawa awan yang di atas Jakarta pergi kemana tuh? Wallahu alam.
Atau bisa jadi ada treatment. Karena sekarang BMKG juga sudah bisa bikin treatment. Sudah aja ya, direkayasa supaya tidak terjadi hujan. Apalagi ketika direkayasa supaya hujannya tidak terlalu deras. Karena Jakarta kan hujannya dari dua arah sekarang. Dari laut, air terus mendorong, dari atas juga ada. Sehingga terjadi perpaduan air yang luar biasa. Oke? Nah, jadi bisa jadi data tidak menjadi fakta. Satu, ketika ada kejadian alami. Yang kedua, ada treatment. Bisa ya? Bisa. Oke. Tapi berharap pada kejadian alami itu kan sebenarnya berjudi. Betul nggak? Yang bagus ada treatment. Nah, treatment ini yang harus dimiliki oleh kita. Bagaimana cara treatmentnya supaya data tidak menjadi fakta? Jujur ya, jujur. Sel yang ada di anak ini, apakah sel dari ayahnya? Iya kan? Apakah ada sel dari ibunya? Yes. Berarti di anak ini ada nggak kodrat ayah dan ibunya? Ada. Karena kelahiran fisik itu pasti membawa kodrat ayah dan ibunya. Kecuali kelahiran rohaniah. Itu yang disebut dengan kelahiran yang kedua. Kalau kelahiran yang kedua itu pasti membawa kodrat ilahi. Tetapi yang melahirkannya tentu saja bukan ayah dan ibu. Itulah pentingnya seseorang punya guru. Guru yang bisa membimbing seseorang untuk mengalami kelahiran yang kedua. Nah, kelahiran yang kedua itu akan mengantarkan kembali dia pada kesadaran murninya. Kenapa? Nah, gini. Ketika anak ini lahir, anak ini ya diberi namanya Adam. Jadi Adam itu sebetulnya bukan manusia pertama. Adam itu manusia awal. Awal dia lahir. Paham ya? Jadi Adam bukan manusia pertama, manusia awal. Ya? Awal apa? Awal saat dia lahir. Gitu? Nah, tubuhnya mewarisi dari ayah dan ibunya, ya. Tetapi sebetulnya di dalam tubuh ini juga ada yang namanya jiwa. Nah, jiwa yang lahir ke sini juga bergantung pada jiwa yang dicapai oleh ayah dan ibunya. Jadi nggak mungkin jiwanya itu tiba-tiba menjadi luar biasa kalau ayah ibunya biasa. Jadi saya kasih tahu ya, ayah ibu yang jiwanya frekuensinya biasa tidak mungkin tiba-tiba menghasilkan anak yang memiliki jiwa frekuensinya luar biasa. Nah, itulah pentingnya. Kenapa merencanakan anak itu dimulainya harus dari sejak pernikahan. Jadi harus dari sejak pernikahan merencanakan anak itu, ya. Bahkan saat seseorang itu melakukan hubungan, itu harus diperhatikan. Karena kondisi emosi kedua orang yang sedang berhubungan itu sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan dari anak yang akan dilahirkan. Nah, itulah kenapa harus ada pelajaran khusus tentang itu. Ya, jadi saya stop dulu, saya tidak akan memberi pelajaran tentang itu, harus ada pelatihan khusus. Ya, nah, tetapi idenya sederhana bahwa ya, ketika ayah ibunya punya frekuensi F1, ayahnya, ibunya punya frekuensi F2, maka F1 dan F2 akan berpadu menjadi frekuensi baru. Tetapi frekuensi baru itu pasti tidak akan keluar dari F1 dan F2. Jadi ketika F1 ditambah dengan F2, ini sebut saja F3. Nah, F3 ini akan masuk di sini. Nah, jadi ketika F1 dan F2, frekuensi ayah, frekuensi berpadu, muncullah F3. Nah, F3 ini akan beresonansi dengan jiwa-jiwa yang mungkin akan terlahir kembali. Nah, tidak mungkin jiwa yang tertarik tidak sefrekuensi dengan F3. Jadi jiwa yang akan tertarik ke situ pasti jiwa yang frekuensinya sama dengan F3, dalam bahasa fisika namanya resonansi. Apakah mungkin F1 tambah F2 jadi F4? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, lalu di sini ada jiwa yang akan meneruskan perjalanan dan dia itu perlu tubuh yang baru.
Karena masih punya 3 hal. 1, karena ada utang yang harus dibayar. 2, masih ada jalan bengkok yang harus diluruskan. Yang ketiga, masih ada tugas yang belum selesai. Dan jiwa itu kan pernah hidup. Kalau dia pernah hidup, berarti dia punya frekuensi. Kalau jiwa yang ini adalah frekuensi F4, gak mungkin F4 beresonansi dengan F3. Yang akan beresonansi dengan ini adalah yang F3. Tetapi banyak yang tidak mengerti. Makanya melakukan hubungan, melakukan saja. Kapan mau, lakukan aja. Bahkan dalam keadaan marah, lalu melakukan itu. Nah, itulah kenapa manusia menjadi banyak yang kecanduan dengan urusan itu. Harusnya urusan itu untuk manusia bukan menimbulkan kecanduan, tetapi meningkatkan kesadaran. Gitu. Jadi kalau orang melakukan itu terus-menerus, tetapi kesadarannya malah jatuh kepada kesadaran, maaf ya, hewani, ya, ingin lagi, dan menjadi sangat kecanduan, ya itu kan sudah jatuh ke alam rendah. Dan yang semacam itu tidak mungkin kan jiwa-jiwa yang bermutu yang kemudian akan hinggap di tubuh yang baru itu. Sampai sini ngerti ya? Pelan-pelan. Nah, jadi Adam itu sebut aja adalah awal manusia saat dia lahir. Dia punya kesadaran? Dia punya kesadaran. Itulah kesadaran. Dan kesadaran setiap manusia yang lahir itu tidak sama. Tapi kesadaran itu, siapapun itu, apapun frekuensinya, sebut saja itu kesadaran awal. Nah, kesadaran awal ini kan jadi bibit. Betul nggak? Menjadi bibit. Nah, sama seperti bibit untuk tumbuhan. Kalau secara genetika, memang bibitnya itu sudah bagus, lalu dipupuk dengan cara yang bagus, yang menyebabkan bibit itu tumbuh dengan bahagia, pasti hasilnya bagus. Tetapi bibit yang bagus ini, ketika dipupuk oleh pupuk yang kurang tepat, cara pemeliharaan yang kurang tepat, pasti juga tidak akan maksimum dong untuk menghasilkan panen yang bagus. Apalagi secara bibit, kesadaran yang muncul di situ bukan kesadaran yang bagus. Kemudian pupuknya, lingkungan tempat dia tumbuh juga tidak terlalu bagus. Apa yang terjadi? Itu akan terus menerus kan dia. Ngerti maksud saya? Nah, pernah nggak Bapak Ibu berpikir seperti ini? Pernah kan sekarang ya? Oke. Pernah ya sekarang, nggak apa-apa. Nah, oke. Ngerti sekarang Adam. Jadi Adam tuh manusia awal. Nah, manusia yang awal ini, Adam ini, kan kemudian dia mulai melihat dunia. Betul? Mulai bisa merespon dunia. Mulai bisa menangkap informasi. Betul nggak? Nah, ketika dia tumbuh, mulai masuk tuh berbagai macam informasi. Informasi yang tumbuh itu lama-kelamaan akan menjadi program dalam dirinya Adam. Dari siapa? Yang terdekat adalah dari ayah dan ibunya. Betul nggak? Nah, program yang masuk di kepala Adam ini, tentu saja program ini tidak jauh. Pasti yang paling dekat adalah program dari ayah dan ibunya. Nah, itulah yang kemudian membentuk pikiran. Jadi Adam yang lahir ini memang punya kesadaran setiap manusia yang lahir itu beda. Ngerti maksud saya? Karena kan titik awalnya juga beda. Oke. Nah, jadi Adam ini sudah punya program. Program ini masuk ke Adam, masuk ya. Nah, ketika program masuk ke Adam, ini perhatikan. Otak Adam yang tadinya hardware yang kosong ini kan lama-kelamaan menjadi terisi oleh aplikasi. Sama seperti HP kita yang kosong kemudian dimasukkan aplikasi. Kualitas dan kinerja HP ini tergantung kepada aplikasi yang diinstalkan kepada HP ini. Paham ya? Nah, jadi kinerja HP ini kan bergantung kepada kinerja aplikasi yang ada di sini. Setuju? Oke. Nah,
Program masuk ke sini, program masuk ke sini. Nah, program ini masuk menjadi pikiran. Nah, itu sebabnya ya, yang disebut dengan pikiran bukan bawaan. Pikiran itu adalah bentukan dari lingkungan. Yang membentuk pertama kali Adam ini siapa? Orang tuanya. Yang kedua adalah lingkungannya. Berikutnya sekolahnya. Yang keempat gurunya. Bayangkan ketemu guru yang kesadarannya rendah. Yang kata-katanya selalu negatif. Wah, sangat berbahaya. Betul nggak? Dan kita juga kan buta ya. Nyekolahin anak ke sekolah X misalkan. Yang konon kata masyarakat katanya sekolahnya bagus. Kan bagus itu cuman katanya. Betul nggak? Katanya kata orang lain. Betul nggak? Kebetulan ada tetangga orang kaya menyekolahkan anaknya itu, ya karena orang kaya duitnya banyak menyekolahkan anak di situ. Kan masyarakat berpikir kalau mahal itu bagus. Kan belum tentu. Emang pernah ketemu gurunya? Ya, saya pernah bertemu dengan beberapa ya guru di sekolah ya. Dari kata-kata yang keluarnya aja udah banyak yang negatifnya. Dan kalau dia ngajar di kelas, kemudian kata-kata negatif itu tiap hari ketemu anak kita, kan bahaya. Lama-kelamaan jadi program juga. Nah, terbentuklah yang namanya pikiran. Nah, pikiran ini setelah terbentuk dia akan mengendalikan. Sehingga kesadaran yang awal yang dibawa tadi sudah memang minimal kesadarannya, ada bentukan dari luar. Betul nggak? Nah, bentukan dari luar itu, informasi dari luar itu, itulah yang disebut dengan Hawa. Jadi Hawa itu apa? Hawa itu sebetulnya adalah ego. Ego yang menyertai Adam. Ego itu apa? Ego itu diri palsu. Ketika seseorang dikendalikan oleh pikirannya, lalu pikiran itu mengendalikan kesadaran awal yang ada. Lama-kelamaan kan yang muncul itu adalah bentukan dari lingkungan. Jadi ketika anak melawan, ya, itu tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan, ya. Karena pasti dia melawan itu pernah melihat ada kejadian yang mengajarkan itu. Karena anak itu punya yang namanya mirror neuron, cermin saraf. Apa yang dilihat, yang didengar, itu yang akan dilakukannya. Bayangkan ya, kalau anak itu berkali-kali melihat ibu bapaknya berantem. Lalu ibu bapaknya apalagi mengeluarkan kata-kata kotor. Apalagi ibu bapaknya kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kekerasan. Dan itu akan masuk, itu akan jadi program. Nah, kalau itu tidak diputus mata rantainya, terus siapa yang mau mutus? Jadi belajar spiritual itu Bapak Ibu ya, kita itu menyelamatkan generasi yang akan datang, supaya mereka tidak mewarisi semua hal-hal yang merugikan yang pernah kita alami di generasi kita. Sehingga generasi yang akan datang itu harusnya selalu lebih baik daripada generasi yang ini. Tapi fakta sekarang, kenapa generasi yang akan datang ini kok kualitasnya seolah-olah ya lebih buruk daripada generasi yang lama? Ada apa? Nah, karena ada akumulasi kan? Pertama memang kesadaran yang muncul ke sini sudah terkuantisasi di kesadaran dia. Yang kedua, tumbuh di lingkungan yang banyak ya mewariskan program-program yang negatif. Apa yang terjadi? Luar biasa. Itu akan membungkus ya kesadaran Adam ini. Ya. Sehingga Adam ini setiap hari makanannya kan buah holdi. Nah, buah holdi itu segala informasi, segala pengetahuan yang masuk di kepalanya Adam dan disantap oleh Adam menjadi program. Ketika Adam berpikir hidup itu penuh dengan perjuangan, hidup itu susah dan penuh perjuangan, dan itu sudah menjadi program di kepala Adam, bagi dia hidup itu susah dan penuh perjuangan. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa hidup itu mudah dan menyenangkan, itu akan lain lagi. Ngerti maksud saya? Jadi kenapa nasib anak-anak kita seperti yang sekarang ini? Jangan kemudian disalahkan mereka itu, karena pada diri mereka itu ada kodrat kita. Ada hal yang pernah disaksikan dari kita. Nah, ini yang harus diakui.
Harus diakui. Jadi kita harus mengakui ini dulu. Jadi Adam ini, ya, Adam ini tepat saat dia lahir ke alam dunia, membawa kesadaran dirinya, itulah Adam. Nah, pada saat itu Adam itu di surga. Di surga. Betul nggak? Iya. Terasa nggak waktu jadi Adam kalian di surga? Terasa kan? Masa nggak kerasa? Kan di surga itu katanya segala sudah disediakan. Betul nggak? Coba, kalian nangis, datang susu. Nangis lagi, datang baju baru. Ini ada macam apa ini kok nggak ngerasa? Waktu kalian sedang jadi Adam di surga, kalian itu tidak usah kerja apa-apa, tapi apa-apa ada. Masa nggak kerasa? Ada nggak datang ke dunia langsung ngelamar jadi tukang tembok? Ada? Nggak ada. Semua kita waktu datang ke dunia itu, semua hal yang kita butuhkan ada. Bahkan saat itu nyaris tanpa upaya, semuanya ada. Bukankah itu surga? Kan di surga itu segala sesuatu ada, tanpa diadakan oleh kita. Nyaris tanpa upaya. Bukankah itu saat kalian sedang jadi Adam? Waktu di surga. Betul nggak? Iya. Kan kalian kemudian dikasih buah huldi, masuk sekolah. Betul nggak? Iya. Umur 17 kata ibu papanya, kamu sudah cukup dewasa. Kan sekarang kamu sudah bisa melawan. Betul nggak? Makanya sekarang silahkan menentukan hidupnya sendiri. Betul nggak? Iya. Maka setelah itu kemudian Adam jadi susah kan? Betul nggak? Cari makan sendiri. Betul nggak? Cari rumah sendiri, cicil mobil sendiri, betul nggak? Iya, enakan mana coba kalian sekarang atau ketika jadi Adam? Enakan waktu Adam, sekarang kan di neraka semua, betul nggak? Itu kebanyakan makan buah huldi, makanya terusir kan dari surga. Sebetulnya itu Quran itu bukan cerita yang lain-lain. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Itu cerita perjalanan hidup kita, cerita perjalanan hidup kita. Paham ya? Nah, makanya kalau ingin kembali ke surga, berarti kalian harus jadi anak kecil lagi. Bukan berarti kalian jadi tidur-tiduran, orang datang, bukan. Hidup nyaris tanpa upaya. Bisa. Saya baru mikirkan alpukat sudah datang tuh di waktu yang sama, ya. Satu karinjang alpukat warnanya hijau, satu karinjang alpukat warnanya kulitnya hitam. Dari orang yang berbeda. Baru mikirkan alpukat. Kan saya nggak usah nanam alpukat. Surga bukan itu? Nyaris tanpa upaya. Bisa. Karena diri kita ini magnet. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita. Tapi kalau kita terus-menerus mewariskan kepada anak-anak kita, nah, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Nah, cari uang itu susah. Itu. Kamu kalau ke toko, awas jangan cari yang mahal-mahal ya. Ya. Gitu. Mau jalan-jalannya ada syarat, ya. Ayah, ibu mau ngajak jalan-jalan sama kalian. Tapi awas ya, nanti di restoran jangan pesan yang mahal-mahal. Gitu. Masuk nggak kira-kira di kepala Adam? Masuk. Itu jadi buah huldi. Betul nggak? Nah, sekarang saya mau nanya, kalian Adam bukan? Adam bukan? Kebetulan namanya Adam. Nah, jadi kalau ingin menjadi Adam, berarti harus kembali lagi ke surga. Makanya saya di salah satu judul YouTube ngasih kajian tentang 7 jalan baru yang menakjubkan. Dengerin itu. 7 jalan baru yang menakjubkan. Saya dulu termasuk tidak percaya. Karena saya dibentuk oleh program dari orang tua saya, bahwa hidup itu susah dan penuh perjuangan. Dan saya putus pikiran itu. Saya tidak mau dengan pikiran itu. Saya ingin hidup itu mudah dan menyenangkan. Saya putus itu. Dulu saya berpikir bahwa hidup saya adalah gaji saya. Dan sekarang saya eksperimen. Ya, saya eksperimen. Saya mundurkan diri jadi PNS.
Eksperimen saya. Karena saya dulu terlalu yakin bahwa gaji saya adalah tanggal 1. Ya. Bahkan segala kebutuhan saya akan ditopang oleh uang saya tanggal 1. Dan saya mengaitkan kebutuhan saya dengan uang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan saya harus mencari uang. Kenapa tidak dipikirkan saja? Yang penting kebutuhan saya terpenuhi walaupun tidak ada uang. Betul nggak? Kan untuk punya sepeda motor tidak mesti beli sepeda motor kan? Kan siapa tahu ada yang ngasih. Betul nggak? Siapa tahu kan gitu? Siapa tahu? Iya, dulu saya berpikir saya kalau ingin punya baju yang bagus, saya harus cari uang. Itu pikiran saya di orang tua saya. Karena orang tua saya mengajarkan, segala kebutuhan kamu akan terpenuhi kalau kamu punya uang. Lalu saya berpikir kebutuhan saya hanya bisa dipenuhi oleh uang. Itu cara berpikir saya. Dari siapa? Dari orang tua saya. Saya putus cara berpikir saya tidak mau begitu. Ya, saya pasti punya baju bagus walaupun saya nggak punya uang. Sekarang ya, dari mana-mana orang yang nyari-nyari saya, pengen diukur tubuh saya. Bahkan sekarang nggak ada waktunya buat ngukur aja. Iya, ayah kapan ada waktu saya mau ngukur badan ayah, mau apa? Saya mau bikinkan jas buat ayah, mau bikinkan kemeja buat ayah, gitu. Kan itu berkah bukan? Nah, kapan berkah itu datang? Setelah kita mengubah pola pikir itu. Setelah kita memutus ya pikiran yang diberikan oleh leluhur kita kepada kita. Penting nggak Bapak Ibu memutus siklus ini? Penting banget. Penting banget. Penting banget. Ya, penting banget. Sekarang saya berpikir, ternyata semua yang kita butuhkan itu akan datang kepada kita, ya. Kalau kita bisa memberikan kekuatan positif pada pikiran dan perasaan saya, sehingga diri saya menjadi medan magnet yang bisa menarik yang saya inginkan. Dan ternyata itu bisa. Ini harus praktek ya Bapak Ibu. Dan saya berani menyampaikan ini. Udah praktek ya. Saya bukan menyampaikan sesuatu dengan kata-kata, tetapi saya dengan pengalaman. Makanya saya ingin membagikan ini nih di akhir tahun hadiah. Jadi nggak usah bikin resolusi 2025, nggak penting amat. Nggak penting amat ya. Bikin rencana program 2025 tapi caranya nggak tahu buat apa ya. Udahlah. Pokoknya kalau ingin mengubah kemiskinan, ubah perasaan miskin. Itu pasti berubah. Tapi tentu saja tidak sesederhana itu ya ilmunya. Makanya harus praktek. Ini pelan-pelan dulu. Saya tidak mungkin dalam 2 jam ini membicarakan ini semua ya. Tetapi paling tidak Bapak Ibu bisa menangkap, clue-nya dulu, inti sarinya tertangkap dulu secara global. Oke, sampai sini mengerti? Oke. Nah, perhatikan. Jadi Adam ini kan punya pasangan namanya Hawa. Hawa itu apa? Hawa itu kan sebetulnya ego, pikiran yang menyertai. Dari mana itu? Karena pertama kali Adam datang ke dunia kan diajarkan nama-nama. Coba ingat gak Adam dulu diajarkan nama-nama? Saya ingat. Sampai kalian itu takut gak diaku sebagai ayah. Ini siapa? Saya ingat gak? Betul gak? Saya ingat gak? Ketika anaknya bilang, ya. Iya, ganteng kan? Gitu. Betul gak? Ini siapa? Mama, gitu. Ketika anak itu diajarkan nama-nama, banyak gak nama-nama yang masuk? Bukan sekedar nama-nama, setiap nama diberi makna. Ya? Misalkan masuk kata sayang, masuk kata benci, betul nggak? Masuk kata cinta, masuk kata sebel, betul nggak? Masuk kata menyenangkan, masuk kata menjijikan, masuk semua kan nama-nama itu. Kan sebetulnya Adam ini berubah setelah tahu nama-nama. Betul nggak? Nah, contoh, sederhana kan? Begitu ada kejadian, banjir apa, kemudian kan diberi nama tuh. Oleh siapa? Oleh manusia, namanya musibah namanya. Terdengar nggak sama Adam? Terdengar, karena Adam lihat TV. Betul nggak? Jadi begitu lihat banjir, kemudian Adam bilang, itu musibah.
Betul nggak? Gitu. Jadi kata musibah itu awalnya bagi Adam tidak ada makna. Tapi karena berulang-ulang melihat itu dan diberitakan bahwa itu adalah negatif, lalu Adam ini memberi makna pada musibah kalau musibah itu negatif. Kan sebetulnya yang membuat itu jadi negatif itu lama-kelamaan karena diberi makna, betul nggak? Setuju dengan saya? Kan awalnya Adam tuh nggak tahu musibah itu apa, betul nggak? Tapi karena terus-menerus diberi makna, ya, makanya dia menjadi sangat takut dengan yang negatif. Mulai Adam itu membuat perlawanan terhadap segala yang dia tidak ingin, betul nggak? Iya, mulai membuat perlawanan. Kan itu kan yang membuat Adam ini nggak jadi Adam lagi. Kan terusir toh dari surga. Karena terus-menerus memberikan perlawanan. Setiap ada yang tidak diinginkan, langsung melawan. Setiap ada yang tidak diinginkan, langsung melawan. Siapa yang pertama kali mengajarkan perlawanan terhadap yang tidak diinginkan? Kan makna. Makna kan? Reaksi Adam terhadap peristiwa itu tergantung bagaimana pemahaman Adam terhadap peristiwa itu, kan makna sebetulnya. Betul nggak? Kan saya bilang, Adam itu nggak pernah diuji sama Allah loh, karena Allah nggak pernah menyiapkan rapot. Tapi Adam itu akan diuji oleh segala pilihan-pilihan Adam. Kalau Adam itu menciptakan sebab baik, maka Adam akan mendapatkan sebab baik. Sebab baik itu ujian loh bagi Adam. Kalau Adam menciptakan sebab buruk, maka dia juga akan mendapatkan akibat buruk. Akibat buruk itu ujian loh bagi Adam. Jadi kita akan diuji oleh akibat dari pilihan kita sendiri, bukan Allah. Allah nggak ada urusan. Saya pernah nanya sama Allah, enggak katanya Allah nggak ada urusan.